Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada presentasi dari kelompok 1 untuk Hukum Perjanjian Internasional Seksi C dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Nah, sebelum itu penelitian yang akan kami presentasikan pada hari ini berjudul Analisis terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam Asian Trade in Goods Agreement atau A3 di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya juga akan memperkenalkan diri dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Valencia Wijaya, dilanjutkan dengan rekan-rekan saya yaitu Jessica, Kelly Kwanaka, Anissa Putri Roman, dan Anastasia Julianti Lesmana. Untuk penjelasan yang pertama, saya persilahkan kepada Jessica. Ya, yang pertama ada A3 dan tujuannya. A3 adalah ASEAN Trade in Good Agreement yang merupakan suatu persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari tahun 2009 di Thailand. Pada pertemuan Menteri Keuangan dari para negara anggota ASEAN yang berlaku sejak 17 Mei tahun 2010 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. A3 juga bertujuan untuk mengeliminasi hambatan tarif dan non-tarif antar sesama negara ASEAN. Pada dasarnya A3 merupakan upaya pengembangan skema perjanjian AFTA-CAPT di mana skema tersebut juga berpusat pada pengurangan atau eliminasi tarif untuk perdagangan barang ruang lingkup ASEAN yang menjadi 0% sebagai langkah konkret dalam pembentukan integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community. Selanjutnya, sejarah perkembangan A3. Pertama munculnya deklarasi Bangkok di mana ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara founding father yang bertujuan untuk mengembangkan di bidang ekonomi, pendidikan, industri, dan lain-lain. Yang kedua ada dihasilkannya ASEAN Charter pada KTT ASEAN yang ke-13 di Singapura yang merupakan dokumen paling penting dalam pembentuk status ASEAN sebagai organisasi regional. Yang ketiga, ASEAN Free Trade Area Common Effective Preferential Tarif merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN sebagai basis produksi. Yang keempat, ada pada tahun 2003 terdapat urgensi bagi pemimpin ASEAN untuk mengubah AFTA menjadi ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kelima, A3 ditandatangani pada tanggal 27 Februari tahun 2009 di Thailand pada pertemuan Menteri Keuangan dari negara anggota ASEAN yang berlaku sejak 17 Mei tahun 2010 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya, Kelly. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen pengaturan inti dalam A3. Jadi, dalam A3 ini diatur beberapa terobosan terhadap peraturan perdagangan barang yang berlaku untuk negara pihak. Kita bisa lihat di poin pertama ada tarif liberalization. Jadi, liberalisasi perdagangan di wilayah regional ASEAN dilaksanakan melalui eliminasi hambatan tarif dan non-tarif untuk menjadikan sektor manufaktur lebih efektif dan kompetitif di pasar global. Dengan demikian, konsumen juga diuntungkan karena dapat memperoleh barang-barang dari produsen ASEAN yang efektif dan secara tidak langsung menyokong perdagangan intra-ASEAN. Saat ini, bea masuk juga sudah dikurangi secara substansial di awal tahun 2015, di mana 97,3% dari produk yang diperdagangkan di wilayah ASEAN akan bebas pajak dengan tetap berpedoman pada aturan Rule of Origin. Nah, kemudian kita lihat di poin kedua mengenai Rule of Origin ini. Oke, Rule of Origin. Peranan utama dari pengaturan Rule of Origin terletak pada penentuan asal negara dari barang atau komoditas tertentu yang dianggap krusial untuk proses pembuatan keputusan dalam memberikan tarif preferensial untuk produk impor.
Nah, dalam penerapannya, Rule of Origin ini digunakan negara anggota ASEAN untuk menentukan kualifikasi barang atau komoditas tertentu dalam mendapatkan perlakuan tertentu di bawah A3 dan bisa juga untuk mendapatkan tarif preferensial. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, non-tarif measures. Jadi, dalam aplikasi tindakan non-tarif, negara anggota A3 tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tindakan non-tarif ataupun terhadap kebijakan impor oleh negara anggota atau ekspor barang yang ditujukan untuk negara anggota apabila tidak sesuai dengan hak dan kewajiban World Trade Organization dengan menyesuaikan dengan isi A3-nya. Oleh karenanya, negara anggota diharapkan untuk memastikan adanya transparansi terhadap kebijakan non-tarif. Selanjutnya, kita ke trade facilitation. Selanjutnya, trade facilitation. Negara anggota diharapkan untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan program kerja trade facilitation yang diharapkan untuk menghasilkan tindakan konkret terhadap target dan timeline yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang konsisten dan transparan untuk transaksi perdagangan internasional, serta memberikan kesempatan bagi UMKM untuk melakukan ekspansi. Program demikian wajib diimplementasikan baik dalam tingkat nasional maupun regional di ASEAN. Terkait ruang lingkup yang dituju dalam program fasilitasi perdagangan juga mencakup prosedur bea cukai, regulasi perdagangan, standar dan kesesuaian, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, serta ASEAN Single Window, dan lain-lain. Boleh next? Oke, selanjutnya kita bisa lihat ke struktur A3. Jadi dalam A3 ini di chapter 1 ada membahas mengenai general provision-nya, kemudian di chapter 2 membahas mengenai tariff liberalization, di chapter 3 membahas rules of origin atau ROO, kemudian chapter 4 membahas non-tariff measures, chapter 5 membahas trade facilitation, di chapter 6 membahas customs, di chapter 7 membahas standards, technical regulations and conformity assessment procedures, di chapter 8 membahas sanitary and phytosanitary measures, di chapter 9 membahas trade remedy measures, di chapter 10 membahas institutional provisions, dan di chapter 11 membahas final provisions. Kemudian di Indonesia juga peraturan pendukung A3 cukup banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama ada peraturan dari Menteri Perdagangan tentang surat keterangan asal atau Certificate of Origin untuk barang ekspor Indonesia. Kemudian dari peraturan Menteri Perdagangan juga tentang ketentuan penerbitan surat keterangan asal atau Certificate of Origin untuk barang ekspor Indonesia. Kemudian dari peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Kemudian surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang petunjuk pelaksanaan penelitian dokumen pemberitahuan impor barang dalam rangka skema Free Trade Agreement. Kemudian peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Kemudian dari peraturan Menteri Keuangan lagi mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Selanjutnya dari peraturan Menteri Keuangan lagi tentang pengenaan tarif bea masuk dalam skema ASEAN Trade in Goods Agreement dengan menggunakan sistem sertifikasi mandiri atau self-certification. Dan yang terakhir, peraturan Presiden nomor 10 tahun 2014 tentang pengesahan protokol to amend certain Asian Economic Agreement related to trade in goods atau protokol untuk mengubah perjanjian ekonomi ASEAN tertentu terkait perdagangan barang. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa dalam A3. Penyelesaian sengketa dalam A3 itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu melalui ASEAN Way, yang kedua itu menurut pasal 88 A3, dan yang ketiga itu adalah Enhanced Dispute Settlement Mechanism. Boleh di next. Nah, ASEAN Way dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengembalian keputusan melalui adanya konsultasi dan konsensus tingkat tinggi. Nah, pada praktik ini telah dimuat dalam pasal 2 Piagam ASEAN. Nah, dalam pasal 2 Piagam ASEAN ini memuat 2 prinsip mendasar, yaitu prinsip ketergantungan pada penyelesaian sengketa secara damai, dan yang kedua adalah prinsip konsultasi yang ditingkatkan tentang hal-hal
secara serius yang mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN. Nah, ASEAN Way ini merupakan mekanisme yang dihasilkan melalui proses kolaborasi dan hubungan regional yang berbasis dari diskresi, informalitas, pembentukan konsensus, dan gaya tawar non-konfrontasi. Nah, hal ini berlawanan dengan permusuhan suara mayoritas dan juga prosedur pengembalian keputusan yang bercorak legalistik dan upaya negosiasi multilateral ala Barat. Selain itu, ASEAN telah menekankan pada penegakan kedaulatan negara anggota, yaitu melalui prinsip non-intervensi dan tidak berniat menentang kedaulatan masing-masing negara anggota. Nah, maka dalam segala tindakannya selalu didasarkan pada upaya pengembangan serta penguatan pada negara-negara anggotanya. Nah, prinsip non-intervensi ini yang membentuk ASEAN Way sebagai mode interaksi ASEAN yang telah berjalan selama 30 tahun. Dalam implementasi ASEAN Way, segala keputusan dapat menentukan arah kebijakan maupun penyelesaian sengketa ke arah konsensus, secara konsensus. Apabila secara konsensus tidak dapat dicapai, maka negara anggota dapat menyelesaikan sengketa di luar lingkup ASEAN agar ASEAN tidak memihak kemanapun dalam masalah tersebut. Nah, selain itu, pada pasal 67A3 menyebutkan bahwa otoritas pabean negara anggota dapat melakukan konsultasi antara satu sama lainnya. Nah, dengan demikian, hal ini itu untuk menghadapi masalah bea cukai yang mempengaruhi barang dagang antara negara anggota. Lalu, pada pasal 82A3 membentuk Komite ASEAN untuk Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi atau ACSPS yang melakukan pertemuan setidaknya setahun sekali di antara negara-negara anggota. Nah, fungsi dari ACSPS ini adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah sanitasi dan fitosanitasi dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan antara negara anggota. ACSPS ini juga membentuk gugus tugas untuk melakukan konsultasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah spesifik yang mungkin timbul dari penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi ini. Nah, kemudian hal-hal ini akan menuju kembali kepada penggunaan ASEAN dalam A3. Lalu pada pasal 88A3 menjabarkan mekanisme konsultasi dan juga pada pasal 89 melalui ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 88A3. Di pasal 88A3 ini, penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan melalui konsultasi penyelesaian sengketa perdagangan dan investasi atau ASEAN Consultative to Solve Trade and Investment Issue atau ICT dan Badan Pengusahaan Kepatuhan ASEAN atau ASEAN Commitment Monitoring Body atau IGB. Nah, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak ingin menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa IGB atau ICP, maka mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan protokol ASEAN atau the ASEAN Protocol on the Enhanced Dispute Settlement Mechanism atau EDSM. Penyelesaian sengketa melalui EDSM ini termuat di dalam pasal 89 Perjanjian A3 yang berbunyi The ASEAN Protocol on the Enhanced Dispute Settlement Mechanism stands on 29 November 2004 in the Vietnamese law PDR and the amendment thereto shall apply in the relation to any dispute arising for or any difference between member states according to the implementation or the application of this agreement. Nah, di dalam pasal 89 Perjanjian A3 ini sudah dinyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul dari ataupun perbedaan interpretasi negara anggota dapat diselesaikan melalui ASEAN Protocol on the Enhanced Dispute Settlement Mechanism. Nah, sebenarnya Dispute Settlement Mechanism ini mengenai apa dan itu apa sih? Oke, mari saya akan jelaskan. Dispute Settlement Mechanism ini merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa mengenai permasalahan-permasalahan perdagangan dalam negara-negara anggota ASEAN terkait bisnis domestik maupun multilateral.
Nah, mekanisme DSM ini pertama kali sudah disahkan pada tahun 1998 oleh para petinggi di Manila. Namun pada tahun 2004 terjadi inovasi terhadap dispute settlement mechanism ini menjadi ASMAN Dispute Settlement Mechanism. Nah, walaupun dispute settlement mechanism ini tidak mengimplementasikan dispute settlement understanding milik WTO, namun mekanisme penyelesaian sengketanya masih tetap mengikuti hukum internasional yang berlaku dan telah berkembang menjadi struktur berbasis diplomasi yang berisikan mekanisme yang rinci, legalistik, serta berbasis adjudikasi yang berdasarkan dari WTO. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa ini sebenarnya berbasis pada konsultasi langsung, di mana apabila para pihak yang bersengketa kemudian datang melakukan konsultasi atau kedua belah pihak. Nah, apabila tidak mencapai kesepakatan atau setelah dilakukannya konsultasi tersebut melalui mekanisme dispute settlement ini, maka upaya yang dapat dilakukan berikutnya melalui konsolidasi ataupun mediasi. Namun apabila masih tetap tidak tercapainya kesepakatan dengan melakukan mediasi ataupun konsolidasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui protokol disposement yang diupayakan dengan panel yang memiliki konsep serupa dengan penyelesaian sengketa WTO. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa ini ada berbagai kritik. Salah satunya dikritiki oleh Stefano Iname dan Edward Weinstein yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dalam piagam ASEAN dan A3 ini tidak mewajibkan anggota ASEAN-nya untuk mengikuti penyelesaian sengketa sesuai mekanisme yang telah saya jelaskan sebelumnya, serta tidak adanya kebijakan untuk menunjukkan afiliasi terhadap peraturan operasional dan pengaturan ASEAN. Mereka juga menambahkan bahwa ASEAN ini yang mengenalkan sistem aturan melalui piagam ASEAN, namun tidak menerbitkan obligasi keikutsertaan institusi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa dan masalah-masalah yang terkait, sehingga menimbulkan suatu kontradiksi terkait efektivitas institusi hukum dan pendekatan kontaktif dalam penyelesaian sengketa melalui ASEAN. Mengenai implementasi ASEAN di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Anissa atas penjelasannya. Apakah bisa dibalikkan ke slide nomor 11? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terlebih lanjut terkait implementasi A3 di Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang rekan saya sudah jelaskan, A3 merupakan suatu perjanjian yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan skema Asian Free Trade Area di Common Effective Preferential Tariff atau CEPT-AFTA yang berfokus pada perjanjian perdagangan terkait pengurangan tarif dan juga penghapusan hambatan non-tarif, kepabeanan, serta memberikan fasilitas perdagangan terhadap bea masuk di kawasan ASEAN. Nah, perlu kita tahu bahwa penandatanganan ASEAN Trade in Goods Agreement ini dilaksanakan pada 29 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, yang menimbulkan kewajiban bagi negara anggota dari ASEAN, termasuk Indonesia sendiri, untuk mengimplementasikan dan juga mengembangkan kebijakan nasional untuk menyesuaikan dengan perjanjian A3. Nah, pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan transformasi kebijakannya dalam hukum domestik dengan meratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2010 tentang pengesahan Asian Trade in Goods Agreement pada 5 Januari 2010. Nah, Perpres Nomor 2 tahun 2010 ini menandai berlakunya A3 di Indonesia dan namun yang disayangkan tidak banyak regulasi maupun implementasi yang dibahas dalam Perpres tersebut. Contohnya, pada pasal 1 sebatas menjelaskan bahwa peraturan presiden telah meratifikasi perjanjian A3. Dan instrumen perjanjian A3 yang terlampir dalam perjanjian ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dalam pasal 2 Perpres ini dimuat bahwa apabila terdapat perbedaan dalam pemaknaan teks berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah yang berbahasa Inggris. Nah, ratifikasi dari A3 sendiri juga ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan seperti keputusan Menteri Keuangan dan juga keputusan Menteri Perdagangan.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di ASEAN itu sendiri. Contohnya adalah ketika Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 208/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif impor barang impor dalam rangka A3. Nah, peraturan perundang-undangan nasional di atas telah dilaksanakan dengan baik, namun selain dari itu implementasi dari A3 diharapkan dapat menjadi lebih efektif lagi. Oleh karena itu ada beberapa kritik yang selaras dengan pelaksanaan implementasi di A3. Namun perlu diketahui kembali bahwa Kementerian Keuangan Indonesia juga telah mengupayakan beberapa inovasi, yaitu dengan mengeluarkan sistem yang diberi nama SIPAK A3. Ini merupakan singkatan dari Sistem Pertukaran Data Elektronik A3 yang dikeluarkan oleh gagasan Lembaga Nasional Single Window. Nah, Kementerian Keuangan memiliki tujuan untuk mengefisiensi kegiatan ekspor impor dengan melakukan pemberian bea masuk preferensi antar sesama anggota dari ASEAN melalui dokumen elektronik dalam A3. Dengan penerapan inovasi ini, dokumen fisik tidak perlu lagi ditunjukkan secara langsung ke petugas bea cukai, mengingat betapa rumitnya untuk membawa dokumen fisik pada zaman yang serba modern ini. Kemudian, eksportir juga tidak perlu diberikan tambahan beban biaya pengiriman dokumen antar negara. Di sini, pemerintah juga tidak lagi diharuskan untuk mengirimkan spesimen tanda tangan dan stempel pejabat tertentu. Oleh karena itu, proses validasi dokumen oleh petugas bea cukai sangat dipermudah dengan adanya sistem seperti SIPAK A3 ini. Boleh next. Nah, meskipun kita mengetahui bahwa A3 ini mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan di Indonesia, mungkin dari segi transfer ilmu dan teknologi, dan juga A3 sangat mempermudah perdagangan, terutama dari pengurangan tarif, penghilangan hambatan non-tarif, dan juga masih banyak lagi manfaat untuk mengurangi trade barriers dalam sesama anggota ASEAN. Namun, di balik kebaikan yang diberikan kepada Indonesia tersebut, kita tidak dapat memungkiri bahwa terdapat kekurangan yang tidak kalah besar. Di sini adalah pada minimnya implikasi dan implementasi dari perjanjian A3. Kemudian terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk dalam perjanjian A3, juga nampaknya tidak berfungsi secara efektif dalam beberapa tahun belakangan ini. Perjanjian A3 tidak dapat berlangsung dengan begitu baik, mengingat bahwa perjanjian ini sudah ada sejak tahun 2010 hingga 2021 ini, namun dampak dan perubahan yang dibawanya dapat dikatakan masih relatif sedikit. Nah, bahkan salah satu artikel dari The Economist yang melakukan kritik menyatakan bahwa ASEAN ini kerap membuat banyak sekali program yang terkesan megah, namun disayangkan sekali memiliki substansi yang sedikit. Tidak dapat dimungkiri bahwa ASEAN merupakan suatu komunitas yang sangat beragam, di mana untuk mencapai integrasi regionalnya juga akan memerlukan suatu tahapan yang lebih sulit dibandingkan kelompok yang mungkin seragam. Nah, oleh karena itu tidak ada mekanisme yang tegas dalam menegakkan perjanjian ASEAN yang sangat banyak ini, mungkin akan mempersulit implementasi itu sendiri seperti yang terjadi pada A3. Di mana ketika tarif mulai diturunkan, hambatan non-tarif juga dianggap masih sulit untuk dapat dihilangkan secara sepenuhnya. Nah, kritik yang diajukan terhadap perjanjian A3 ini juga menyatakan bahwa perjanjian A3 ini tidak berbeda dari instrumen hukum soft law, karena upaya penegakannya yang dinilai masih sangat minimal. Walaupun A3 ini merupakan perjanjian internasional, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa pelaksanaan A3 ini sangat bergantung pada itikat baik dari sesama negara anggota dalam ASEAN. Bahkan hal ini juga secara langsung dijelaskan dalam pembukaan dari A3. Nah, dengan demikian, dampak yang dapat dihasilkan dari A3 kepada masyarakat ASEAN juga relatif sedikit. Dan bahkan pada mekanisme sengketa yang dapat kita nyatakan merupakan satu poin paling penting dalam penyelesaian masalah dalam suatu perjanjian perdagangan, juga tidak diatur secara tegas dan hanya merefer kembali kepada Asian Way dan juga prosedur konsultasi yang kita tahu dan kita perlu akui bahwa dalam berbagai sengketa
tidak dapat begitu mendatangkan dampak yang signifikan. Nah, di sisi lain kita juga perlu menyadari bahwa instrumen hukum dalam ASEAN termasuk A3 ini tidak dapat dinilai semata-mata melalui pendekatan yang berfokus pada akibat hukum dari perjanjian ini, karena ASEAN sendiri juga tidak dilihat dari tingkat integrasinya sebagai suatu organisasi regional, karena ia juga merupakan suatu perdagangan bebas yang berlandaskan dengan komitmen dari masing-masing negara anggota ASEAN. Dan yang kedua, ASEAN juga masih sangat bergantung pada komitmen antar anggota. Hal ini perlu diketahui karena implikasi hukumnya yang juga masih sangat bergantung pada keinginan dan juga prinsip non-intervensi dari sesama anggota ASEAN. Dan yang ketiga, ASEAN ini juga merupakan bagian dari sistem yang diperluas dari komunitas ASEAN. Nah, dapat pula disimpulkan bahwa Asian Economic Community tidak dapat sepenuhnya dimaksudkan untuk memiliki karakter hukum yang kokoh melalui perangkat hukumnya. Nah, mungkin dari kritik ini kita dapat mengambil saran bahwa ada baiknya pengaturan dalam perjanjian ASEAN termasuk A3 ini dapat memperkuat dari sisi regulasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa A3 merupakan suatu upaya ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya dalam menyokong integrasi perdagangan barang dalam lingkup regional ASEAN. Bahkan pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan untuk menerbitkan berbagai regulasi dan program untuk menyokong pelaksanaan A3 di Indonesia. Namun di balik proyek ambisius ini masih banyak kritik bahwa A3 masih belum memiliki instrumen penegakan hukum yang tegas, mempertanyakan perbedaan A3 dengan instrumen hukum yang yang berbentuk soft law karena implikasi hukumnya tidak tegas. Fenomena ini dapat diamati dalam pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa dalam A3 yang sangat bergantung kepada komitmen dan itikat baik. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek pengaturan yang paling krusial dalam perjanjian internasional. Karenanya, seharusnya diatur secara lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, saya berharap bahwa presentasi yang kami sampaikan ini dapat membawakan manfaat dan juga ilmu bagi seluruh penonton video ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih banyak telah menonton video kami.